Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Marina Zulaikah dengan NIM 72114191005. Di proyek ketiga ini kita akan membahas mengenai proyek web atau HTML menggunakan Notepad. Jadi nanti di pembahasan kali ini kita akan membuat sebuah halaman web menggunakan Notepad, di mana contohnya bisa kita lihat pada gambar di samping ini. Jadi di gambar ini, pada contoh kali ini itu kita akan membuat sebuah dokumen Notepad yang akan disimpan dalam bentuk hypertext markup language atau kita sebut dengan HTML, sehingga nanti dapat digunakan sebagai halaman web. Contoh dari halaman web ini sendiri itu adalah penjelasan produk untuk sebuah restoran pizza, sehingga orang yang melihat di internet nanti dapat melihat apa yang ditawarkan oleh restoran ini. Untuk fitur-fitur yang ditampilkan di halaman web ini, yang pertama itu ada daftar, yaitu ini ada daftar bulat-bulat, kalau yang di bawah ini daftar bernomor atau berangka. Untuk yang selanjutnya ada sebuah tabel, kemudian ada juga sebuah gambar, dan fiturnya yang lain adalah sebuah link. Kemudian lanjut, sebelum kita nantinya membuat sebuah halaman web, kita harus tahu terlebih dahulu bagian-bagian dari dokumen HTML sendiri. Yang pertama itu ada bagian kepala atau biasa juga disebut dengan head, di mana dalam bagian kepala sendiri itu memberikan informasi mengenai peranti lunak browser atau penjelajah web. Jadi informasi yang ditampilkan adalah judul halaman web, catatan mengenai penulis halaman tersebut, kata kunci yang berguna dalam pencarian web, dan lain sebagainya. Kemudian untuk bagian tubuh atau biasa disebut dengan body, itu memberitahukan apa yang akan dilihat oleh pengguna di layar, di mana dalam bagian tubuh sendiri itu berisi sebagian besar orang yang kira merupakan halaman web, yaitu ada gambar, tabel, link, dan daftar. Padahal untuk halaman web sendiri itu yang ada di bagian kepala, yaitu yang di bagian atas halaman web sendiri itu ada yang https .htm yang slash apa gitu. Nah, pada bagian tubuh sendiri itu tertulis perintah-perintah HTML serta teks dan gambar sebenarnya yang akan ditampilkan di halaman web. Selanjutnya kita akan langsung saja untuk membuat dokumen Notepad seperti contoh yang tadi ditampilkan di awal. Jadi yang perlu kita ingat terlebih dahulu, untuk yang di sini ada line 1, line 2, ini merupakan referensi saja. Jadi nanti kita mudah untuk merepresentasikannya, bukan untuk ditulis di halaman ataupun di dokumen Notepad. Jadi untuk memulainya tentu kita perlu untuk membuka terlebih dahulu aplikasi Notepad, di mana kita dapat membukanya dengan membuka perintah start, kemudian buka perintah program. Setelah menemukan aplikasi dari Notepad sendiri, kita klik 2 kali, maka program dari Notepad sendiri akan terbuka. Setelah terbuka Notepad, yang perlu kita tulis pertama kali adalah HTML. Jadi untuk di Notepad sendiri itu diwajibkan untuk menulis perintah HTML sendiri, dan nanti di akhirnya juga ditutup dengan perintah /HTML agar nanti dokumen ini bisa terbaca bahwa itu adalah dokumen HTML. Setelah kita membuka dengan /HTML ini, kita selanjutnya adalah membuat bagian yang kepala. Kita awali dengan perintah head, kemudian nanti di akhirnya juga /head. Setelah bagian kepala dibuat, di dalam bagian kepala sendiri itu biasanya ada title atau judul, yaitu University Pizza. Jadi nanti di link halaman webnya sendiri nanti akan tertulis bahwa itu adalah link untuk University Pizza. Setelah membuat bagian kepala, selanjutnya adalah membuat bagian body atau bagian tubuh. Untuk bagian tubuh sendiri itu dibuka dengan perintah body, kemudian di akhirnya nanti ditutup dengan perintah /body. Untuk setelah kita membuat perintah untuk body, jadi kan nanti dalam halaman web kita membuat University Pizza, tulisan University Pizza ini berada di bagian atas dari halaman web. Jadi kita membuat perintah terlebih dahulu name top of page, jadi nanti berada benar-benar di bagian atas dari halaman web. Setelah
membuat agar dia berada di bagian atas, yaitu membuat agar dia berada di tengah, yaitu dengan perintah P ini adalah paragraf, alif-nya adalah center di tengah. Jadi setelah membuat center, yaitu membuat fontnya. Font di sini yaitu University Pizza dibuka dengan perintah font dengan size-nya itu adalah 3, yaitu agar lebih besar, karena kalau nggak ditulis size-nya ukurannya berapa, nanti dia akan berukuran kecil. Jadi agar tulisannya besar kayak gini itu ditulis dengan perintah size sama dengan +3 dengan colornya itu red. Jadi kalau contohnya tadi ini kan cuma hitam, jadi agar dia berwarna bisa ditambahin dengan perintah color sama dengan red. Jangan lupa untuk ditutup slash fontnya dan juga size P. Untuk selanjutnya, agar kita menulis di bawahnya lagi, jadi biar nggak University Pizza menyambung, di break dengan perintah BR, yaitu agar nanti berada di bawahnya. Setelah itu membuat yaitu ini, daftar bulat-bulat, dimana untuk yang itu dibuka dengan perintah UL, kemudian location, kemudian untuk yang agar bulat-bulatnya muncul ditambahi dengan perintah li, kemudian library, kemudian li recreation center, li 101 not mine. Jadi nanti bulat-bulatnya muncul. Setelah itu jangan lupa untuk menutup lagi perintah UL-nya. Selanjutnya kita akan buat sebuah tabel. Jadi di dalam tabel ini kita tahu bahwa ini ada berapa? Ada 4 baris dan juga 4 kolom. Untuk membuat tabel ini kita awali dengan perintah tabel. Perintah tabel sendiri ini habis itu kita tutup nantinya dengan slash tabel. Untuk ini kita perlu ingat bahwa TR itu menandakan baris dan TD itu menandakan sebuah kolom. Jadi kalau menulis tabel itu urut dari baris terlebih dahulu. Jadi untuk TR baris pertama berisi tentang topping, small, medium, dan juga large. Jadi untuk TR, habis TR nanti kita membuat perintah TD di mana alifnya center, kemudian bergaris miring dengan perintah italic, kemudian baru menulis topping, kemudian jangan lupa untuk menutupnya masing-masing. Jadi perintah yang italic ditutup, kemudian TD juga ditutup. Untuk yang baris pertama, kolom pertama. Untuk yang baris pertama, kolom kedua, yaitu yang small ini kita hampir sama, cuma nanti ininya small. Kemudian ini adalah baris pertama kolom ketiga, yaitu medium. Kemudian baris pertama kolom keempat. Kemudian setelah baris pertama selesai, baru beralih ke baris kedua. Baris kedua untuk kolom pertama ini tidak memakai perintah italic agar tidak miring, berarti langsung saja pepperoni, kemudian TD, kemudian baris kedua, kolom kedua ada ini, dan selanjutnya ini adalah untuk yang kolom ketiga, baris ketiga, kemudian kalau ini untuk yang baris keempat. Yang selanjutnya adalah gambar. Jadi untuk gambar sendiri itu bukan dari kode HTML, jadi kita nggak menulis kode HTML untuk membuat gambar tersebut, tapi hanya memanggil gambar itu. Jadi sudah ada gambar, kita sudah menyimpan gambar, di mana file gambar sendiri itu nanti disimpan pada folder atau direktori yang sama dengan file HTML. Jadi nanti kita tinggal memanggilnya. IMG sendiri itu singkatan dari Emacs dan SRC itu dari storage. Jadi Emacs yang berasal dari Pizzaman. Ini nama dari file tersebut ya. Jadi kan ini gambarnya di tengah, kita buka dengan perintah P align center terlebih dahulu, habis itu perintah img src pizzaman.give nama file gambarnya. Jadi kalau misalnya nama filenya bukan ini, jadi kita sesuaikan. Setelah itu border 0. Maksud dari border 0 sendiri ini adalah batas pinggirnya. Jadi misal kalau kita mau misalnya ini gambar itu dikotakin kita bisa menulis misal border 1. Semakin banyak angkanya, semakin besar angkanya, maka ketebalan dari garisnya tentu akan lebih tebal. Setelah
gambar kita panggil, yang selanjutnya adalah kita membuat daftar untuk yang berangka atau bernomor. Jadi kita nulis kalau tadi UL yang bulat, kalau ini adalah OL. OL kemudian why order from us, kemudian perintahnya sama dengan yang UL yaitu pakai li, kemudian is the best pizza you ever taste, our fresh are good, kemudian fast delivery, kemudian jangan lupa untuk menutupnya lagi. Setelah itu kita membuat untuk link. Jadi untuk link kita menggunakan perintah ahref, kemudian sama dengan ini alamat ataupun halaman web yang lainnya. Kemudian untuk yang ditampilkan yaitu kontak us, jadi nanti yang ditampilkan bukan halaman ataupun nama webnya, tapi adalah kontak us-nya. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk mengakhiri dengan slash a. Setelah itu adalah ahref lagi www.myschool.edu, yaitu halaman web lainnya. Kemudian link to my school, yaitu agar ditampilkan kayak ini. Jadi bukan yang ditampilkan bukan www.myschool.edu tapi link to my school. Kemudian jangan lupa untuk menutupnya lagi. Dan yang terakhir adalah link untuk top of page. Jadi go to page. Jadi untuk ahref kemudian top of page, kemudian yang ditampilkan adalah go to top of page. Jangan lupa untuk mengakhirinya juga. Setelah itu seperti yang saya bicarakan tadi, bahwa jangan lupa untuk menutup bagian tubuhnya atau bodinya dan juga untuk menutup halaman web HTML-nya. Setelah kita selesai membuat keseluruhannya, yang selanjutnya adalah kita perlu untuk menyimpan halaman web sendiri, halaman dan file HTML tadi. Jadi default yang kita perlu tahu bahwa default dokumen di Notepad itu adalah dokumen teks. Jadi nanti ekstensi dari filenya adalah .txt. Jadi file tersebut otomatis disimpan dalam bentuk teks, maka browser web tidak akan menerjemahkan dokumen teks tersebut. Jadi ketika kita menyimpan, kita perlu untuk memperhatikan bahwa nanti kalau kita men-save atau meng-save as, kemudian masukkan namanya, setelah memasukkan namanya, kita perlu menuliskan jenis filenya itu all files, kemudian dengan pengodiannya ANSI. Jadi nanti setelah kita menulis all files, kemudian ANSI juga, kemudian jangan lupa untuk menulis misalnya kayak universitypizza.html, jangan lupa untuk menulis .htm kayak gitu, maka nanti baru tersimpan sebagai dokumen dari HTML. Setelah itu kita melihat halaman web, yaitu dimana setelah halaman web itu disimpan, kita dapat melihatnya untuk memeriksa apakah halaman tersebut sudah bekerja dengan baik. Dimana langkahnya yaitu pertama adalah membuka browser web, kemudian pilih perintah file, diikuti sub perintah open, kemudian ketikkan nama file atau browser untuk menemukannya dan klik tombol OK, kemudian halaman web akan muncul pada browser. Setelah itu jika kita perlu untuk membuat beberapa perbaikan, maka pergi lagi ke Notepad-nya. Kemudian setelah itu edit kode HTML dan simpanlah dokumen tersebut kembali. Kemudian buka lagi browser web dan pilihlah perintah view, diikuti sub perintah refresh. Kalau masih ada yang kurang, kita ulangi lagi perintah tersebut sampai benar-benar halaman web itu seperti yang kita inginkan. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari penggunaan Notepad. Kelemahannya sendiri adalah keharusan untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode. Jadi meskipun sederhana, namun pengodiannya di Notepad memakan cukup banyak waktu dan juga kesalahan ketik dapat menghasilkan efek yang salah. Jadi misalnya tadi ketika kita mengetik kode, ada tanda titik ataupun koma, itu sangat berpengaruh di Notepad dan akan membuat nanti halaman web kita benar-benar berefek jadi salah kayak gitu. Kemudian untuk keuntungannya sendiri itu adalah kode yang dibuat efisien dan manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman web itu bekerja. Demikian dari saya, terima kasih telah menyaksikan. Sampai bertemu di bab-bab lainnya. Sampai jumpa.